Menjadi seseorang yang terkenal bahkan sempat tercatat sebagai YouTuber nomor 1 se-Indonesia. Ternyata malah membuat Baim Wong takut dan tak tenang. Ya, aktor sekaligus YouTuber yang kerap bagi-bagi rezeki kepada orang yang tidak mampu itu mengaku was-was bila popularitas itu membuatnya lupa diri dan kembali ke masa lalunya yang kelam. Tak disangka, A.A. Gim pun memberi teguran dan nasihat untuk Baim Wong. Mau bacakan ini sebuah tulisan yang menarik. Jadi ketika Baim Wong dan Paula ini mendapat penghargaan, tertulis di sini, Masya Allah, Tabarakallah. Dulu pas saya nembus 1 juta subscriber, senangnya minta ampun karena Allah memberikan saya kesempatan untuk mendapat rezeki di tempat yang berbeda. Pernah menjadi 100 YouTuber terbaik, saya sudah bingung. Bersyukurnya harus seperti apa. Di saat itu juga saya benar-benar berpikir, Allah itu maha baik, tulis Baim. Sekarang saya ada di posisi ini, nggak tahu kenapa saya malah takut. Bosku, tolong tegur saya kalau memang saya berubah. Tolong marahi saya kalau memang saya melakukan kesalahan. Tolong jangan ragu-ragu untuk mengingatkan saya. Nah ini, betul tulisan itu. Kenapa nulis begini? Itu emang kalau saya kan dulu itu pernah ya di posisi yang saya bilang mungkin bisa dibilang saya itu lagi diminati banyak orang yang dulu ya. Dan waktu itu saya hilang kendali lah, tiba-tiba orang-orang saya semuanya tiba-tiba kita agak ngedongak, agak sombong gitu. Benar-benar sesuatu yang tidak mau saya terulang lagi. Dan alhamdulillah sekarang tiba-tiba YouTube saya itu benar-benar digemari orang-orang suka, dan tiba-tiba saya bisa di peringkat itu, malah saya jadi takut. Saya takut malah istilahnya, karena buat saya cobaan bukan hanya musibah ya, tapi cobaan itu ketika kita dikasih pujian, kita benar-benar dikasih rezeki yang banyak atau nggak apa, itu malah ujian yang terberat buat saya. Nah takutnya itu saya malah jadi hilang kendali lagi karena selama hidup, Baim ternyata pernah merasa berada di jalan yang salah. Tak hanya itu, ayah 1 orang anak ini juga sempat jauh dari Tuhan dan agama. Bahkan Baim sering dinasihati oleh keluarganya agar hidup lebih baik, namun Baim tak mau menurut. Kini ketika mengingat segala perbuatannya di masa lalu, suami Paula Verhoeven itu mengaku takut mati. Kalau saya tuh bilangnya semua itu titipan ya, kan benar-benar saya tuh nggak mau terbuai dengan apa yang namanya, ini saya bilang dunia adalah benar-benar titipan. Misalkan orang, lo hebat ya, udah segini, titipan itu cuma. Jadi kalau misalkan suatu saat kehilangan, saya tuh tidak merasa ngerengek-rengek karena saya tidak mau istilahnya, karena banyak ya waktu dulu juga papa saya bilang, untungnya saya dibekalin sama keluarga saya itu agama yang saya bilang apapun dilariin sama agama, walaupun saya dulu pandai banget, dan memang ternyata ketika saya harus berubah tidak dengan orang lain, harus dari diri sendiri. Saya setiap hari mikiran besok saya mati aja pokoknya. Nah saya mulai gitu itu. Ya? Wah, ini keren ini ya. Ini cerita nih ya, mumpung nyebut mati ya. Jadi memang, tapi ini bukan niat menggelincirkan hati ya. Ciri orang yang cerdas atau disebut akyas. Jadi kalau ingin tahu siapa orang yang cerdas, jangan lihat IQ-nya, jangan lihat gelarnya, tapi orang cerdas itu cirinya 2. 1, banyak ingat mati, dan yang kedua, sibuk mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi kalau bagus, tidak banyak orang yang ingat mati, bagus, dan itu diobrolin tidak hanya diri ke istri, ke anak juga diajak ngobrol tentang kematian ini. Dan tidak horor, karena memang itu bisa terjadi kapanpun juga. Bisa lagi bikin YouTube, ya nggak, tiba-tiba kepleset, apalah, sangat mudah lah kalau takdir mati. Jadi kalau mati, ingat mati terus jadi gimana kalau udah ingat mati tuh?
Jadi kalau ingat mati itu saya, jadi setiap hari itu kalau misalkan saya besok mati itu pasti dengan adanya saya sekarang, dosa saya sekarang, pasti saya masuk neraka nih. Aduh udah deh, saya minta ampun dulu deh. Sholatnya bisa kadang-kadang lama, makanya kadang-kadang kalau sholat mau cepet-cepet juga udah mikiran. Itu orang-orang yang dikubur itu dia benar-benar mau balik lagi loh, cuman mungkin dengan satu waktu ini aja. Sedangkan kita dikasih sholat waktu ini, masa kita mau cepet-cepet gitu ya. Saya bilang, akhirnya saya dengan sendirinya saya sujudnya lamain, baca ini juga lamain. Jadi saya selalu membalikan ke, karena memang ya banyak sekali teman-teman saya meninggalnya mendadak, dan pasti ketika di bawah itu pasti dia bilang, karena sebenarnya yang diwajibkan itu sebenarnya kalau kita mikir itu ringan banget apa yang disuruh gitu loh. Mendengar curahan hati Baim, A'agim pun merasa takjub. Menurut Ustadz Kondang itu, tak banyak manusia yang ingat akan kematian. Yang paling menyentuh, A'agim tiba-tiba meminta Baim untuk mempersiapkan kain kafan dan batu nisan. Lantas, apa sebenarnya maksud dari permintaan A'agim tersebut? Udah punya kain kafan belum? Kain kafan belum. Udah, sekarang diukur ya, habis ini cari yang ahlinya, ukur kain kafannya, lalu siapin semua perlengkapannya, bungkus yang bagus, simpen di lemari. Kalau perlu batu nisannya juga ya, batu nisan kita beli, kasih nama, nggak usah dikasih tanggal, nanti horor ya. Nah, itu lumayan itu ya untuk membuat kita, oh cuman ini nih nanti yang saya bawa pulang, ya nggak? Lihat batu nisan, oh, ini nanti kuburan saya tuh ini ya, cuman segini-gininya. Hampir serupa dengan Baim Wong dan A'agim, pengacara kondang Hotman Paris juga sempat berbincang panjang dengan Ustadz Abdul Somad alias Uwas dalam akun YouTube channelnya. Ya, dalam video tersebut, tanpa disangka Uwas menyinggung salah video ceramahnya yang diunggah Hotman terkait buaya darat. Ada satu video saya lagi abang posting terkait tentang buaya darat. Itu yang mau saya tanya. Saya memperkenalkan ada 4 jenis buaya. Satu buaya benaran. Satu buaya cinta. Yaitu buaya cinta adalah orang yang sudah punya keluarga, punya istri, tapi punya pacar di luar, tapi tetap tanggung jawab kepada istri dan anak nomor 1. Yang ketiga buaya darat. Buaya darat ini adalah orang yang punya istri tapi juga punya pacar-pacar di luar dan kawin terus gitu loh. Satu lagi, tapi dia masih memperhatikan anak istri. Yang terakhir adalah buaya jahanam, yaitu punya istri, nikah, dan anak istrinya dibuang. Menurut Pak Ustadz, dari buaya asli kan buaya yang hidup di laut. Dari buaya cinta, buaya darat, buaya jahanam, ada nggak satu yang buaya cinta masih bisa dibenarkan nggak? Secara agama maupun secara moral. Jadi selama dia pernikahan resmi, kemudian sekarang diikat oleh aturan negara, ada izin istri pertama yang disahkan ke pengadilan, itu banyak yang udah saya ajarkan, tapi saya belum mengamalkannya. Nah itu, jadi masih dibenarkan. Kalau dia diakui secara hukum negara dan agama. Begitu Bang. Bukan rahasia lagi jika Hotman Paris memang kerap dikelilingi wanita-wanita muda, cantik, dan seksi. Namun di balik itu, Hotman ternyata penasaran dengan aturan tentang poligami di dalam agama Islam. Apa itu bisa bersifat adil kalau misalnya istri yang kedua itu adalah wanita artis umur 21 yang sangat mulus? Pasti pemikiran si suami kan pengen kesana melulu daripada istri pertama. Bagaimana itu Pak Ustadz mengatasinya? Makanya diikat dia Bang. Diikat harus ada izin istri pertama. Selama tidak ada izin istri pertama tidak akan bisa. Insya Allah.